Sobat Acis, kembali lagi bersama kami Acis Indonesia. Nah, hari ini saya akan membuat tutorial simulasi penginputan pada perusahaan Gimbal di Saset Bos. Oke, ini sebagai contoh soal simulasinya saja. Usahanya Gimbal Cerdas Bangsa, lalu periode transaksinya di bulan Juli tahun 2025. Di Gimbal Cerdas Bangsa, ini kita bisa input di saldo awalnya, tinggal klik menu saldo awal. Nanti ada, tinggal kita isi, ada Bank BCA sebesar 50 juta, lalu ada piutang usaha 10 juta di sini, lalu inventaris kantor atau aktiva tetap sebesar 20 juta, aktiva tetap 20 juta peralatan, lalu ada modal pemilik sebesar 5 juta, 75 juta. Oke, setelah kita semua isi saldo awalnya, lalu kita klik simpan. Setelah disimpan, kita langsung kembali ke beranda dan mulai menginputkan transaksi di tanggal 2 Juli. Oke, di tanggal 2 Juli itu ada menerima uang pendaftaran 10 siswa baru masing-masing 200.000 secara tunai. Oke, untuk pencatatannya kita kalikan aja 1.000 kali 10 siswa itu sebesar 2 juta ya, daripada kita menginput masing-masing satu mahasiswa 200.000, jadi kita input aja langsung semuanya. Nanti ya, di cara penginputannya kita ke modul penjualan, lalu input tanggal transaksinya di tanggal 2 Juli, lalu pilih tipe penjualannya itu pendapatan jasa bimbel, terima tunai, terima nya di Bank BCA atau di kas kecil, itu bisa dipilih. Kita kalau kita menggunakan Bank BCA, kita pakai Bank BCA dan masukin nominalnya di 2 juta. Setelah itu kita klik detail, lalu masukkan catatan. Kita bisa tulis daftaran untuk 10 siswa. Siswa. Nah, ini kita bisa masukkan, kita juga bisa masukkan lampiran bukti transaksi di sini. Tinggal klik choose file, di pilih file yang ingin Anda masukkan transaksinya. Nah, kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan akan muncul tampilan detail transaksi seperti ini. Jika nominalnya sudah sesuai dengan kita yang input tadi, kita langsung klik selesai. Nah, di sini kita bisa ngecek apakah transaksi tadi sudah benar-benar tersimpan atau belum. Kita bisa cek langsung ke riwayat di bawah sini. Nah, ini sudah muncul transaksinya yang sudah kita input tadi. Oke, selanjutnya kita ke soal selanjutnya, yaitu di tanggal 4 Juli membeli buku latihan soal senilai 2.500.000 secara tunai untuk operasional operasional kelas. Untuk pencatatannya, kita pembelian, lalu masukkan tanggalnya di 4 Juli, lalu pembeliannya,
Karena akun CO-nya kita belum masukkan, kita boleh input akun CO-nya terlebih dahulu di input data, lalu ke akun COA. Oke, kita cari akunnya itu. Ini kita bisa juga ganti namanya aja ke edit. Tadi itu kita beli buku latihan secara tunai personal. Pembelian buku bebannya bisa pembelian simpan. Oke, jadi kita kembali ke menu pembelian, bikin tanggal 4 Juli, pilih pembeliannya, lalu masukin pembayarannya lewat bank BCA. Dan masukin input nominalnya sebesar 2.500.000. Setelah itu kita bisa masukkan catatannya, membeli buku latihan soal. Bukti transaksi pembeliannya kita boleh masukkan di sini. Setelah itu kita klik simpan, akan muncul tampilan detail transaksi seperti ini. Jika nominalnya sudah sesuai yang kita input, kita tinggal klik selesai aja. Oke, selanjutnya kita ke soal yang di tanggal 6 Juli. Membayar gaji tutor tetap sebesar 7 juta melalui transfer bank. Oke, untuk pembayaran gaji itu kita bisa ke menu biaya-biaya operasional. Nah, masukkan tanggalnya tadi di tanggal 6 Juli dan biaya operasionalnya itu kita kasih biaya gaji tutor. Pembayarannya menggunakan bank BCA dan masukin nominalnya sebesar 7 juta rupiah. Nah, itu saya masukkan pembayaran di di ini, kita klik simpan. Nah, nomornya sudah sesuai, lalu kita klik selesai. Dan kita bisa ngecek skala secara berskala di transaksi kita bisa ngecek di riwayat. Nah, ini ya detail transaksinya. Nah, ini ada kalau yang hijau itu pemasukan, yang merah itu pengeluaran. Oke, lanjut di tanggal 10 Juli menerima pembayaran paket les private intensif kelas 9 dari 5 siswa sebesar 1 juta via bank. Oke, kita bisa input di penjualan, penjualan di tanggal 10 Juli, lalu pilih penjualannya pengantar jasa bimbel, pilih diterima di kas atau bank yang mana, lalu masukin nominalnya 1 juta, dan kita bisa melakukan notes. Ini transaksi apa? Tadi transaksi pembayaran paket les private intensif 5 siswa. Ini riwayatnya kalau sudah masuk, ya sudah masuk.
Selanjutnya, kita di tanggal 12 Juli menyewa proyek tambahan untuk kelas selama sebulan, dibayar tunai. Oke, 1 juta, nominal 1 juta di tanggal 12 Juli. Nah, untuk menginputkan penyewaan itu kita masukkan ke pembelian aja, tanggal 12 Juli, kita masukin di pembelian aja. Nanti kita kasih informasi informasi di catatannya saja. Oke, nominalnya bayar tunai, bank BCA, lalu ini banyak yang 96 sudah sesuai untuk kita input, lalu klik selesai. Selanjutnya di tanggal 15 Juli menerima. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang di bulan 15 Juli, tanggal 15 Juli, menerima pembayaran biaya les online dari 8 siswa sebesar 750.000 via transfer bank. Oke, kita lakukan pencatatannya di menu penjualan dan masukkan tanggalnya di tanggal 15 Juli. Baik, mendapatkan jasa bimbel diterima dari kas atau bank yang mana, kita menggunakan bank BCA sebesar 750.000. Input ini transaksi penerimaan pembayaran biaya les online. Nah, masukkan catatannya. Itu cara penginputan buat transaksi penerimaan penjualan. Kita bisa melakukan di modul penjualan. Oke, selanjutnya kita ke soal di tanggal 20 Juli menerima pelunasan piutang dari orang tua siswa sebesar 10 juta melakukan pencatatan penginputan transaksi pelunasan piutang itu kita bisa ke modul penerimaan piutang pelanggan. Oke, kita masukkan tanggalnya di tanggal 20 Juli. Beri piutangnya piutang dagang. Ini beri terimanya di kas atau bank yang mana. Lalu masukin nominalnya sebesar 10 juta. Selanjutnya, masukkan hmm, catatannya. Ya, di, di selesai. Nah, next ke soal berikutnya di tanggal 25 Juli, membeli perlengkapan ATK dan cetak modul sebesar 1.800.000 secara tunai. Oke, untuk pencatatannya kita ke menu pembelian, kita input tanggal transaksinya di tanggal 25 Juli, lalu pilih pembeliannya, masukkan pembayarannya menggunakan bank apa, BCA, lalu masukin nominalnya sebesar 1.800.000.
Nah, itu kita masukkan notesnya, memberi perempatan ATK dan cetak modul. Jadi, berangkat klik simpan, lalu klik selesai. Oke, berikutnya kita ke tanggal 28 Juli, membayar listrik dan internet sebesar 900.000 melalui Bank BCA. Untuk biaya listrik, kita bisa mencatatnya di biaya-biaya operasional, lalu masuk input tanggalnya di tanggal 28 Juli. Kita pilih biaya internet, atau kita bisa gabung di biaya listrik saja. Pilih pembayaran yang menggunakan bank BCA, masukkan nominalnya sebesar 100.000. Nah, ini kita bisa menginput atau kasih notes ini untuk pembayaran listrik internet. Ini setelah itu klik simpan, lalu kita klik selesai. Kita bisa melihat riwayat transaksi yang kita sudah input tadi di sini. Ya apa? Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Menerima biaya les kelompok kelas 10 SMA dari 3 siswa sebesar 800.000. Oke, untuk pencatatannya itu penerimaan penjualan kita masukkan di sini saja di tanggal 30 Juli. Pilih penjualan yang membuat jasa bimbel, penerimaan uangnya dari Bank BCA, masukin nominalnya 800.000, lalu dan informasi detail transaksinya itu menerima biaya les kelompok. Hmm, yuk, link simulasi dari transaksi perusahaan bimbel. Nah, kita bisa melihat saldo bank kita di sini ada 51 juta. Kita juga bisa melihat jurnal transaksi kita, penjualannya, ada debit, ada kredit. Lalu kita juga bisa melihat buku besar yang di sini, dan utang dagang, dan kita juga bisa melihat neraca, laporan neracanya di sini. Klik neraca. Nah, kita juga bisa melihat laporan neracanya di sini. Ada total kas bank 43.500.000, oke, lancar. Mungkin cukup sekian. Semoga membantu teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan Satset Boss, bisa download di Google Play Store atau bisa mengunjungi web satsetcounting.id. Terima kasih semua.